Jadi tadi sudah banyak cerita tentang bagaimana proses dari Bang Henry lulus SMA kemudian sampai ke Jepang gitu ya, melalui program D3-nya. Dan saya sekarang ingin bertanya, bagaimana suka duka ketika Bang Henry nih memutuskan, wah saya ini harus sekolah ke luar negeri. Apa hal yang sangat mendorong untuk Bang Henry untuk kuliah di luar negeri, Bang? Iya, terus terang ya waktu itu kan masih SMA ya, jadi memang ada keinginan keluar lah, pengen lah cari pengalaman gitu ya. Saya waktu itu ya pokoknya keluar negeri lah, jadi makanya saya pilih yang Jerman, Amerika, Jepang, Australia seperti itu ya. Pengen coba. Padahal saya selama sampai SMA tuh nggak pernah pisah ya dengan keluarga ya. Ya. Tapi ya karena ingin coba lihat dunia luar gitu ya, kayaknya ya saya coba deh di berbagai negara gitu. Dan yang penting beasiswa ya, karena kalau nggak beasiswa kayaknya nggak bisa lah untuk bayar uang sekolah. Jadi itu apakah dorongan dari diri pribadi Bang Henry atau ada dorongan dari lingkungan sekitar, orang tua ataupun sanak keluarga? Ya, dorongan dari orang tua, dari kakak juga ya, karena kan saya 4 bersaudara ya, jadi saya anak terakhir, jadi kakak pertama perempuan, laki perempuan, kemudian saya gitu ya. Nah kakak pertama dan kedua ini dia pernah nyoba juga Wushu itu gitu ya. Jadi memang pas tahun 92 itu beasiswa Max atau Mombusho itu belum banyak tersebar informasinya gitu ya. Jadi banyak-banyak yang dari daerah itu masih belum tahu ada beasiswa tersebut. Nah saya tahu karena kakak saya yang pertama kedua pernah ikut gitu ya. Jadi ya udah saya coba juga. Jadi zaman dulu Bang Henry kalau boleh tahu memang warga Indonesia yang berniat untuk jadi migran itu sedikit atau banyak? Saya rasa sedikit ya. Karena beasiswa untuk keluar negeri itu masih sedikit dulu ya. Itu kayak misalnya gini. Kuliah. Ya, untuk kuliah misalnya kayak sekarang kita tahu ada beasiswa ke Jepang Mitsui misalnya. Ya. Nah, Mitsui Busan itu pun angkatan pertama angkatan saya tahun 92 itu. Jadi sebelumnya tidak ada beasiswa Mitsui. Kalau Mombusho ini itu sudah tahun 84 atau 85-an lah ya. Jadi memang masih jarang ya yang ke Jepang gitu. Kalau yang tadi saya katakan saya pernah juga yang ke Australia ya, beasiswa ya. Jadi setelah saya sampai di Jepang sekitar bulan Oktober ya tahun 93, itu ada telepon dari sana dari kedutaan Australia. Saya juga lulus sebenarnya di Australia. Oh gitu. Tapi yang Australia ini dia ini beasiswa SPP-nya. Jadi kalau untuk SPP-nya aja, tapi untuk kehidupannya itu bayar sendiri. Bayar sendiri. Kita bayar sendiri ya. Cuman akhirnya saya bandingkan dengan yang Mombusho. Mombusho kan dua-duanya ya, SPP gratis dan juga kehidupan gratis. Oke. Ada ya udah saya tetap di Jepang. Jadi Bang Henry ini juga sangat rasional ya, sahabat TV. Jadi memilih beasiswa yang betul-betul bisa mengcover gitu ya, cover yang untuk selain pendidikan untuk kehidupan. Itu strategi juga ya Bang ya. Iya. Oke, jadi apa nih sudah suka dukanya ketika Bang Henry ini kuliah di Jepang, Bang? Ya, jadi program Mombusho ini ya, kalau untuk yang D3 pas zaman saya 93 itu bahasa Jepangnya 6 bulan. Jadi kursus dulu. Jadi Oktober datang kursus sampai bulan Maret. Nah, setelah itu baru masuk ke Koseng ya, college ya, D3 itu. Nah, kalau yang program S1 itu dia dari April datangnya. Jadi yang S1 Mombusho itu 1 tahun belajar. Jadi cukup ini ya, untuk yang D3 saat itu hanya 6 bulan belajar bahasa ya. Itu cukup tantangan juga ya. Karena selama 6 bulan hanya 600 kanji lah ya. 600 kanji. 600, setelah itu kita ini langsung masuk ke college ya. Nah, di situ temennya Jepang semua, gurunya juga Jepang, dan kalau nulis papan tulis tuh kanjinya tuh juga nggak yang bagus-bagus gitu loh. Karena kita juga nih kanji apa gitu ya. Iya. Tapi ya gitulah, jadi 3 bulan pertama tuh ya saya ini kalau buku Kyokaso ya, itu saya terjemahin. Pertama kanji itu cara bacanya apa, kedua artinya apa. Jadi selama 3 bulan itulah jadi banyak terjemahin. Oke, jadi datang ke Jepang nggak langsung belajar ya berarti ya Bang ya? Iya, belajar bahasa dulu ya. Bahasa dulu, artinya untuk memudahkan kita untuk kehidupan sehari-hari juga di Jepang, Bang Henry harus belajar bahasa Jepang ya?
dengan sejelimetnya kanji itu. Iya, jadi itu masa-masa yang paling inilah ya, paling akhirnya paling sulit ya, 3 bulan pertama di college ya, karena waktu di sekolah bahasa kan gurunya juga ngomongnya lambat gitu ya, sesuai dengan ya, kemampuan kita ya, Bang, ya. kanjinya juga bagus-bagus papan tulis ya. Iya, iya. Nah, setelah masuk college tuh Betul-betul kondisinya adanya ya. Jadi pas zaman itu Bang Henry sendiri dari Indonesia atau ada rekan-rekan yang lain? program D3 Membuso zaman saya itu 7 orang. 7 orang. Yang D3, jadi 7 orang kita berangkat bareng setelah bulan. Sekolah bahasa sama, nah, itu ada di Okubo ya, sekarang Jaso. Di Okubo itu saya belajar di situ. Teman-teman yang dulu beasiswa Habibie gitu juga di sana belajar bahasa. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang dari yang beasiswa Mitsui juga di sana belajar bahasa. Jadi ketemu di sana gitu ya. Oh, jadi dari berbagai macam beasiswa Gitu. berkumpul dalam satu tempat untuk Mau belajar bahasa. belajar bahasa. Iya. Setelah itu mungkin nyebar. Iya, College-nya nyebar. Ya, jadi pas angkatan saya itu 7 orang. Nah, itu setelah bulan 3 lulus bahasa, bulan 4-nya tersebar ke berbagai daerah. Oke, oke. Menarik juga ya. Jadi Bang Henry dari Indonesia ke Jepang sendiri pada saat itu, Bang? Dari program D3-nya D3 bertujuh gitu. bertujuh ya. Oke. Suka dukanya tadi sudah kita tanyakan ya, bagaimana sulitnya kanji. Sekarang juga saya belajar kanji itu memang masih artinya meraba-raba juga, Bang. Iya, karena kanji itu banyak sih ya. Banyak ya. Kadang ini sih yang sudah kita pelajarin kalau nggak kita pakai, Betul, lupa juga akhirnya. Iya, iya. Seru sekali ya. Jadi Bang Henry ini masuk ke Jepang sebagai calon mahasiswa D3, belajar bahasa Jepang, dan dulu karena di Jepang juga ya ibaratnya Bang apa ya, semacam ada Islamophobia gitu nggak Bang? Karena kita kan mungkin dari Indonesia yang beragama Muslim, Iya. apakah ada Islamophobia atau bagaimana gitu? Tahun itu alhamdulillah nggak ada ya. Jadi kita pun misalnya sholat gitu ya di taman gitu ya nggak masalah. Sekarang pun juga nggak masalah ya. Iya, iya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang memang dulu itu masjid tuh kurang ya. di Oke, ini Tokyo. menarik Bang. Jadi kalau misalnya sholat Jumat itu hanya beberapa tempat aja. Misalnya kalau dulu di KBRI ya, musola KBRI itu, musola KBRI yang dulu ya. Iya. Itu kalau penuh itu ke parkiran luarnya seperti itu. Atau kalau di situ nggak ada, selain itu juga ada di Hiroo ya, Institut Arab. Iya. Nah di situ kita ngadain juga. Jadi ya Masjid Jami belum ada tuh, 93. Karena Masjid Jami itu sebenarnya ada dari tahun 38, cuman tahun 50-an tuh dihancurkan. Nah kemudian tahun 2000 baru dibuat lagi. Jadi yang sekarang ada di Yogi Ohara itu masih tahun 2000. Ya, jadi mungkin sahabat PP dimanapun kalian berada, jadi mungkin kalian tahu sendiri kan Masjid Chami Turki ya yang ada di Yoyogi Uehara gitu ya, yang banyak terkenal di Indonesia untuk sebagai tempat resepsi pernikahan juga. Pada zaman Bang Henry datang itu belum ada ya Bang ya? Ya udah dihancurkan ya. Sudah dihancurkan tapi untuk tahap renovasi lagi. Ya tahun 2000-nya ya. Oke. Oh, siap. Jadi saksi sejarah juga nih. Bagaimana Masjid Yogi Uehara dibangun ya. Dan juga kalau zaman itu kalau kita lihat, kalau sekarang ya kalau kita mau telepon keluarga gitu ya, itu kan ada Telegram, ada WhatsApp, ada macam-macam ya, gratis lagi kan. Iya. Kalau zaman dulu itu ada kartu di supermarket ini, di Kobi ini kita beli, ya, kartu KDDI. Nah itu 1.000 yen harganya 7 menit. 1.000 yen 7 menit. Nah, jadi wah, tuh- ini cukup mahal ya Bang? Ya jadi kita kalau nelpon selama 7 menit ya kita beli lagi 1.000 yen lagi. Kalau sekarang enak sekali ya, kita pakai WA, Telegram, Line dan lain-lain itu gratis ya ke orang tua. Sambil lihat muka lagi ya. Kalau dulu kan hanya telepon internasional aja, suara aja. Suara aja ya Bang ya. Oke. Jadi Bang Henry kuliah di Jepang otomatis masih jomblo kan Bang ya? Pada saat itu ya. Iya, iya. Masih jomblo ya. 19 kan. Umur 19 belum menikah berarti ya Bang ya? Belum. Oke, jadi tantangannya akan semakin lebih berat atau ringan nggak Bang? Kalau datang ke negeri orang belum menikah gitu. Iya. Suka dukanya mungkin dalam segi psikologis Abang dulu bagaimana Bang?
Jadi memang kalau dilihat Jepang ini kan bebas ya, Iya, iya. bebas. Jadi memang tantangan juga ya, karena kayak majalah-majalah yang kurang baik itu ada Betul, juga betul. di convenience store ya. Jadi memang itu harus ada dari diri sendiri sih ya. Iya, iya. Kalau kita kebablasan ya, ya ikut ya, ya itulah apa culture-nya itu. Betul. Jadi memang diperlukan komunitas lah ya, Oke. teman-teman yang saling mengingatkan gitu ya. Iya. Pertemuan-pertemuan rutin gitu ya, biar kita charge lagi seperti itu. Jadi abang untuk mencas spiritualnya abang di negeri minim muslim ini bagaimana dulu bang? Ya kayak sekarang mungkin ada YouTube dan lain-lain ya. Jadi kalau zaman dulu tahun 93 itu kan masih belum ada. Iya ya. betul, masih akses informasi kan Masih terbatas ya, Bang, ya. terbatas gitu. Jadi ya paling banyak dapat ini sih, dapat nasihat itu dari senpai ya, Dari senior ya bang. dari Ya? senior. Jadi memang saya lihat ya peran senior ini sangat sangat kuat ya. Kalau kita sampai di Jepang ketemu senior yang baik, insya Allah kita bisa diajar. Terbawa. Memang kalau ketemu senior yang kurang baik ya akhirnya terbawa juga yang kurang baik. Jadi ya saran saya buat yang baru datang ke Jepang gitu ya,